pertama mungkin pertama kami mendukung intensi dari RPP ini ya, dan RPP ini karena RPP-nya sifatnya omnibus, jadi di dalam RPP itu terdapat pengaturan iklan produk tembakau. Dan kalau dari kami di IDA, di mana itu adalah perusahaan-perusahaan membawahi perusahaan-perusahaan yang bergerak di digital, periklanan digital dan media online, kami tentu saja melakukan analisis potensi dampak dari jika RPP ini dijalankan, yaitu dari kontribusi pemasukan iklan di media online dari produk tembakau tersebut. Nah, kami secara general sudah mengecek ke beberapa anggota kami, di mana itu adalah media-media online terbesar di Indonesia, dan memang kontribusi produk tembakau itu masih cukup signifikan, yaitu sekitar 20% dari total revenue iklan yang masuk ke media-media online. Jadi dampaknya sangat besar kalau misalnya RPP ini dijalankan dan produk-produk tembakau tidak boleh beriklan di media online. Nah, itu yang sedang kami coba meminta untuk dibahas dan didiskusikan kembali dengan teman di pemerintah. Oke, jika kalau tadi Anda katakan 20% rokok ini menyumbang revenue yang cukup signifikan, akan seberapa besar dampaknya bagi industri media digital? Nah, 20% kalau kita mengacu ke data Statista ya, digital ad spending di Indonesia itu secara total kan tahun lalu 2022 aja kita mengaca ke sana, itu kan 2,5 billion USD. Nah, kita biasanya dari total itu biasanya itu kita 30% itu masuk ke media-media lokal ya, ke platform-platform lokal 30%. Kalau kita ngambil 30% dari 20% dari 30% tersebut saja itu masih di angka sekitar 2 triliunan gitu ya. 20% tersebut, tapi itu untuk seluruh platform ya. Jadi jika kita lihat media berita online saja, kira-kira potensi kerugiannya itu ada di angka 200 sampai 250 miliar per tahun. Dan itu di kondisinya saat ini media-media online pun sedang di tengah disrupsi, dan kita sedang struggling juga untuk memastikan keberlangsungan media-media berita online ini gitu. Jadi memang angka sebesar itu akan sangat berdampak terhadap operasional. Ya, jadi dampaknya besar sekali, signifikan, dan di tengah situasi yang serba berat saat ini dan tahun depan, sepertinya peraturan pelarangan tersebut akan sangat merugikan media online di Indonesia. Oke, saya ingin minta pandangannya kepada Pak Garindra. Sudah adakah hitungan kerugian dampak ekonominya jika RPP ini disahkan, Pak Garindra? Ya, ya, baik Mas Sasa, terima kasih. Kerugiannya ini sebetulnya sangat banyak ya. Artinya di RPP kesehatan ini dalam mengatur zat adiktif, kami sudah lihat draftnya, dan bahkan draftnya ini sudah tersebar luas. Di situ ada perubahan kemasan yang diajukan. Nah, ini tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang pasti sudah punya stok kemasan itu harus melakukan pembelian kemasan yang lain. Lalu soal peringatan kesehatan juga termasuk. Saat nanti peringatan kesehatan berlaku, seperti apa gambarnya itu pun belum cukup jelas. Jadi bagaimana kami mau melakukan investasi baru tanpa ada kejelasan. Tapi kan terlalu banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di sini, dan bahkan draft yang diajukan ini peraturannya seringkali cukup banyak yang bersinggungan dengan aturan yang sudah ada di kementerian yang lain. Nah, itu mengakibatkan modal yang kita sudah keluarkan bisa jadi hangus lah gitu, bisa dibilang karena kita harus reinvest dengan mengikuti perubahan-perubahannya. Jadi cukup banyak kita bisa bilang. Oke, Pak Garindra, sejauh mana sih pengusaha dilibatkan dalam proses penggodokan RPP ini? Ya, sebetulnya meskipun kami sangat ingin dilibatkan dalam proses pembahasan, sayangnya hingga hari ini Kementerian Kesehatan baru 1 kali melakukan public hearing yang mengundang kami. Itu pun selama public hearing itu dilakukan, kami seluruh ekosistem tembakau termasuk rokok konvensional, juga rokok elektrik dan yang lain, itu hanya dikasih kesempatan 1 kali bicara saja.
untuk satu orang saja. Setelah Oke. itu tidak pernah diundang lagi. Padahal kami sebelum kami memiliki regulasi pun melalui peraturan Menteri Keuangan, kami sudah sangat ingin berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan karena bagi kami produk kami ini bisa juga menjadi salah satu sebuah solusi bagi. Oke, apa yang disampaikan saat itu Pak Garindra? Ya, yang disampaikan adalah apakah ada keberatan-keberatan terkait pasal-pasal yang zat adiktif yang terdapat di RPP Kesehatan. Memang kami lihat cakupannya cukup luas, RPP Kesehatan kan sangat luas, jadi kami lebih berfokus kepada dampak ekonomi terkait zat adiktif dalam RPP tersebut, khususnya terkait industri hasil tembakau termasuk rokok elektronik. Nah, dari 26 pasal dari 1.000 lebih pasal tersebut, kami lihat hampir seluruhnya itu merugikan industri. Tapi ada sebagian kecil yang kami dukung, tentunya kami mendukung alokasi rokok seperti peraturan kawasan tanpa rokok, itu kami mendukung. Jadi kami ini sebetulnya industri yang ingin diatur, Mas Hasan. Kita ingin diatur, tapi kita tidak ingin dilarang. Nah, kalau kami sayangkan ini tingginya nuansa pelarangan dalam industri hasil tembakau dalam RPP Kesehatan. Ini tidak sesuai dengan mandatnya UU Kesehatan. Gitu. Oke, ada ketidaksesuaian ya Pak Garindra. Saya akan kembali ke Pak Dian. Betul. Pak Dian, kalau misalkan tadi Pak Garindra mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang berarti, tapi untuk Pak Dian sendiri sejauh ini apakah sudah ada dialog atau diskusi bersama dengan pemerintah terkait dengan RPP Kesehatan ini? Nah, kebetulan kemarin beberapa asosiasi periklanan di bawah Dewan Periklanan Indonesia bertemu dan membahas ini, dan memang hampir semua asosiasi yang ada di industri periklanan belum diajak berdiskusi. Makanya kami juga sebenarnya yang kami minta adalah libatkan kami. Saya sepakat dengan Pak Garindra, kami tidak menolak untuk diatur, dan sebenarnya kami di periklanan sudah ada peraturan yang jelas, yaitu PP 109 2012 Mbak Sasa, dan itu semuanya sudah diatur, termasuk iklan untuk media online, iklan di luar ruang, televisi dan lain-lain. Nah, itu menurut saya di situ sudah lengkap, sudah jelas, dan kami sudah selama ini sudah comply dengan semua peraturan tersebut. Jadi memang tinggal ini diskusinya jalan, dan kita mencari solusi bersama agar regulasi ini juga tidak merugikan ekosistem yang selama ini sudah berjalan.